Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lestari dengan NIM P1337437122341 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas 9. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang saya angkat dari topik 3 yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia guna memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Nanang Kosim SPDI MBD. Bentuk tanggung jawab yang pertama adalah sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Melaksanakan sholat adalah salah satu tanggung jawab umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Perintah sholat dinyatakan pada surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berseru kepada hambanya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43 ini memiliki arti, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai siswa, yaitu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Dalam Islam, kewajiban belajar adalah yang utama. Kewajiban belajar ini ditegaskan pada surat Al-Alaq ayat 1-5, surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah bacalah dalam surat tersebut secara umum dimaknai dengan belajarlah. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan rumah, dan menyapu adalah salah satu contohnya. Menjaga kebersihan rumah merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Mewujudkan keluarga yang sehat harus dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal yang bersih, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Dan Islam adalah agama yang mendorong semua penganutnya untuk mencintai kebersihan. Bahkan dari ayat-ayat Al-Quran hingga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan betapa pentingnya menjaga kebersihan. Yang keempat adalah memberi makan hewan peliharaan. Sebagai pemilik, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa hewan peliharaan yang kita miliki terpenuhi asupan makanannya. Layaknya manusia, hewan peliharaan seperti kucing dan ikan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Bentuk tanggung jawab yang kelima adalah memberikan perhatian kepada hewan peliharaan. Memberikan perhatian kepada hewan peliharaan merupakan tanggung jawab kita sebagai pemilik. Memiliki hewan peliharaan tidak hanya soal memberinya makan, karena hewan peliharaan sama seperti manusia, membutuhkan perhatian. Hewan peliharaan juga harus diperhatikan keberadaannya. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah mengajaknya bermain. Karena dengan begitu, hewan peliharaan akan merasa diterima di lingkungan kita. Sebab Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Kesimpulannya adalah kita harus bisa bertanggung jawab baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.